Anda sedang bersama Ranah Publik. Ranah Publik dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Publik spesial karena dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini, hari Senin, sudah pertengahan bulan, Mahfud ya? Iya, sudah tanggal ke-16 November, Nasir ya. Artinya sisa sebentar lagi ini para kontestan di Pilkada akan dicoblos. Ya, tentunya sudah was-was ini para calon-calon yang mau bersaing nanti. Betul. Ini Mahfud kayaknya ikut di Tuban atau di Surabaya? Di Tuban ya. Iya. Karena Tuban juga melaksanakan ya tahun ini ya. Tanggal tanggal 9 Desember juga tentunya. Iya sama, masa beda. Ya. Oke. Dan mitra muslim yang saat ini menyimak Suara Muslim Radio Network di Suara Muslim Surabaya 93,8 FM, selamat bergabung. Kemudian juga yang di Suara Muslim Tuban dan Suara Muslim Lumajang, serta Anda yang menyaksikan kami di live streaming YouTube Suara Muslim TV, selamat berinteraksi nantinya, boleh berinteraksi di telepon ya. Iya, 0315624555 atau Anda bisa mengirimkan pendapat Anda, opini Anda melalui WhatsApp juga di 0855300938. Oke, dan boleh juga silakan bisa berkomentar langsung di live chat Suara Muslim TV pagi hari ini yang sedang live tentunya. Dan kita punya dua narasumber pagi ini, Mahfud ya. Oke. Yang pertama ada Ibu Nurul Amalia, beliau selaku anggota KPU Jawa Timur. Dan narasumber yang kedua ada Ibu Nur Elia Anggraini, beliau anggota Bawaslu Jawa Timur. Ya, beliau berdua sudah siap untuk kita ajak diskusi, kita sapa. Narasumber yang pertama Ibu Nurul Amalia, anggota KPU Jawa Timur. Assalamualaikum Ibu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik Ibu ya? Alhamdulillah. Kalau sampai sini berarti baik. Itu pasti sudah ya. Iya. Oke. Kemudian ada Bu Nur Elia Anggraini, Bu Eli, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Bu Eli, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya seperti flashback ya, beberapa waktu yang lalu dengan dua narasumber yang insya Allah sama juga kayaknya. Sama, iya. Sama Ibu via Nurul. telepon ya. Betul. Oh iya betul ya. Iya betul. Yang pertama Ibu Nurul Amalia, yang kedua Ibu Nur Elia, sama-sama Nur keduanya. Iya. Mahfud, ya. Jangan sampai keliru kita menyebutnya ini, Nasir ya. Semoga memberikan cahaya. Dan kalau kita bicara persiapan, kita ke KPU dulu mungkin ya. Siap. Ibu Nurul Amalia, untuk 19 kalau tidak salah ya, kabupaten kota di Jawa Timur yang akan melaksanakan pilkada di bulan Desember ini, itu persiapannya gimana Bu? Sudah hampir rampung atau? Ya baik, dari 19 kabupaten kota ini hari ini sudah pada tahap akhir persiapan, yaitu terkait dengan logistik. Ya, jadi sebagian besar logistik sudah mulai berdatangan, baik itu APD maupun kotak atau bilik suara. Sehingga hari ini teman-teman di kabupaten kota disibukkan oleh bagaimana mengamankan APD yang datang maupun logistik yang datang, karena mereka harus berkejar-kejaran dengan waktu. Karena di beberapa daerah memang butuh ekstra perhatian, mengingat musim hari ini musim cuacanya ya sedang musim hujan, dan beberapa yang mempunyai kepulauan harus ada prioritas bagaimana mereka mengatur waktu agar logistik yang hadir di TPS nanti tidak terlambat. Sehingga jauh-jauh hari mereka harus memperhitungkan kapan kapal bisa ke sana, kapan logistik harus disiapkan agar semuanya berjalan dengan lancar. Itu yang sedang berjalan hari ini. Selain itu juga kami KPU sedang menunggu finally PKPU Tungsura yang kemarin sempat jadi bahan untuk RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 2. Yang sebagian disepakati, sebagian tidak. Salah satu yang tidak disepakati adalah terkait dengan e-rekap. E-rekap tetap digunakan, ya, tetap dipakai, tetapi tidak sebagai dasar penetapan, tetapi sebagai bahan publikasi. Kalau dulu ada situng, hari ini situng tidak ada, tetapi digantikan oleh e-rekap. Sebenarnya KPU berharap kemarin e-rekap itu bisa memangkas waktu ya, karena dengan e-rekap itu lebih cepat diketahui hasilnya, kemudian paperless juga, jadi teman-teman lebih cepat
kesalahan penulisan itu bisa diminimalisir karena memang sumbernya dari satu. Kalau menulis dengan manual itu kemungkinan akan salah tulis itu masih dimungkinkan. Tetapi hasil RDP kemarin ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan terkait e-rekap sehingga disepakati untuk sementara ini dipakai sebagai bahan publikasi dulu, bukan sebagai bahan untuk penetapan. Sehingga masih kembali kepada manual hasil yang akan didapatkan seperti pilkada-pilkada yang lalu. Ya, jadi ini artinya tidak membuang-buang anggaran, Bu. Maksudnya kan tidak digunakan untuk sebagai hasil hitung akhir, tapi masih tetap dipakai. Kalau membuang anggaran tidak ya, karena memang situng sudah tidak ada, digantikan oleh e-rekap. Okay. Jadi kenapa sih kok ada e-rekap? E-rekap itu adalah bahan sarana transparansi KPU terhadap proses-proses pemilihan yang sedang dilakukan. Kalau kita lihat, coba searching pemilunya Amerika kemarin. Coba cari perolehan hasil per TPS ada tidak? Pasti tidak ketemu. Tetapi kalau di Indonesia, kita kemarin ada situng, kita bisa ngelacak hasil itu mulai dari TPS melalui situng. Nah, itu sarana publikasi transparansi yang dilakukan oleh KPU, berharap masyarakat bisa memberikan kontribusi bahwa ini loh KPU sudah terbuka dan bisa diawasi oleh semua pihak. Nah, hari ini digantikan oleh e-rekap. Seperti itu. Tadi sepertinya yang juga jadi penekanan adalah logistik dan APD, karena sekarang masa pandemi ada alat pelindung diri nih. Ini untuk petugas. Kemudian untuk yang masyarakat yang datangnya, bentuk perlindungannya seperti apa nanti Bu di TPS itu? Jadi kalau di KPU mengenal ada yang menyebutkan 12 hal baru, ada yang menyebutkan 15 hal baru. Ya, tapi sama-sama hal baru itu. Hal baru pertama adalah 15 jumlah pemilih. Pemilih di setiap TPS dikurangi dari 800 menjadi 500. Harapannya physical distancing bisa dilaksanakan di sana. Berarti TPS-nya tambah banyak, Ibu ya? Betul. Konsekuensinya pemerintah harus menyediakan tambahan TPS ini anggaran untuk tambahan TPS. Nah, konsekuensinya kemarin begitu disepakati di dalam proses RDP beberapa waktu yang lalu. Kemudian selain ada jumlah pemilih per TPS dibatasi. Kemudian nanti kehadiran ke TPS juga diatur. Kalau dulu C6 itu pemberitahuan tidak ada jam kapan harus datang ke TPS. Hari ini diatur. Jadi jam berapanya diatur di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua wajib pakai masker. Manakala ada yang tidak memakai masker atau lupa bawa masker ke TPS, maka di TPS disediakan. Meskipun jumlah yang disediakan di TPS tidak sejumlah pemilih. Karena asumsinya semua yang datang ke TPS itu sudah menggunakan masker. Ya. Mungkin bisa jadi dipakai sebagai pengganti, barangkali ada yang pakai masker yang ada gambarnya partai atau paslon. Nah, itu kan harus dilepas ya, tidak boleh pakai masker itu. Mungkin kampanye ya. Nah, tidak boleh Ibu ya menggunakan itu. Tidak boleh. Itu. Kemudian selain pakai masker ke TPS, nanti di TPS akan diberikan sarung tangan plastik. Jadi setiap pemilih kalau masuk ke TPS sebelum menggunakan hak pilihnya akan menggunakan sarung tangan itu, sarung tangan plastik. Nah, sebelum masuk TPS juga harus melakukan cuci tangan pakai sabun, kemudian dengan air mengalir. Nah, itu prosedur yang harus dilakukan oleh pemilih. Selain itu sebelum masuk lagi harus dicek suhu tubuhnya. Nah, manakala nanti ada pemilih yang ternyata suhu tubuhnya melebihi dari 37,3, maka akan disediakan bilik khusus. Jadi mereka yang suhu tubuhnya melebihi dari 37,3 atau 37,3 tidak boleh masuk ke lokasi TPS. Jadi ada TPS tersendiri, bilik tersendiri yang digunakan untuk pemilih melaksanakan hak pilihnya. Biliknya ini berarti setiap TPS harus ada bilik ini, berarti menyediakan bilik ini ya? Betul, menyediakan bilik ini. Jadi tidak disuruh pulang, cuman ada tempat tersendiri. Iya, betul. Kemudian sarung tangan sudah, bilik sudah. Nah, nanti akan dilakukan sterilisasi secara berkala di TPS. Jadi sebelum dilaksanakan sterilisasi. Nanti di tengah-tengah perjalanan atau di tengah pelaksanaan akan di break sebentar untuk disterilisasi lagi.
lokasi TPS-nya. Kemudian juga nanti akan alat coblosnya akan disterilisasi secara berkala juga. Jadi banyak hal ya ini ya. Jadi nggak diganti alat coblosnya Ibu, tapi disterilisasi. Toh dia pemilih juga menggunakan sarung tangan. Okay. Ya salah satunya itu. Kemudian di dalam kalau datang ke TPS diharapkan nanti bawa alat tulis tersendiri. Kalau bisa diharapkan bawa alat tulis tersendiri karena nanti dipakai untuk absen ya. Daftar hadir, mengisi daftar hadir. Kemudian juga di setiap TPS disediakan hazmat, baju hazmat. Nah, baju hazmat ini dalam rangka mengantisipasi manakala ada sesuatu yang barangkali semoga tidak terjadi. Jadi baju hazmatnya bisa disumbangkan lagi nanti. Karena kan skenario-nya begini, kenapa kok disediakan baju hazmat barangkali tiba-tiba ada yang pingsan atau apa gitu kan, petugas harus membantu. Nah, sebelum membantu mereka harus pakai baju hazmat. Seperti itu. Setelah itu sudah berapa tadi nih ya? Lupa ini. 1, 2, 3. 11, 12 ya? 12. Nah, sudah 12. Kemudian setelah baju hazmat di TPS juga disediakan hand sanitizer. Kemudian tinta betul. Terakhir diingatkan sama Mbak Eli. Tintanya tidak lagi dicelup, tetapi ditetes. Ditetes. Jadi nanti setelah nyoblos disediakan tempat sampah. Jadi kalau dulu di TPS tidak ada tempat sampah, sekarang disediakan tempat sampah. Tempat sampah itu untuk membuang sarung tangan yang habis dipakai. Kemudian mereka tangannya dikeluarkan salah satu jarinya dikeluarkan untuk ditetesi tinta. Berarti yang ini petugas yang ngasih neteskan, betul. Bukan mereka ya? Petugas yang menjaga kotak suara. Oh, jadi ada tambahan sekarang tugasnya ya? Petugasnya tetap. Kan petugas tetap. Maksudnya tambahan tugas. Oh iya, tambahan tugas betul. Tapi petugasnya tetap 7. Tugasnya tetap 7, tapi dia tambahan sekarang ngasih tetesan tinta. Betul. Kalau dulunya cuma mengarahkan pemilih di sini memasukkan kotak surat suaranya, hari ini yang menjaga kotak tugasnya juga ditambah itu tadi, meneteskan tinta di jari pemilih. Itu. Nah, yang paling penting lagi bahwa petugas kami, semua petugas tidak ada perkecualian, sebelum melaksanakan tugas mereka akan dirapid. Dan hasil rapidnya harus non reaktif. Nah, jadi kami menjamin bahwa siapapun yang akan datang ke TPS akan aman karena petugas kita yang melaksanakan tugas semuanya di rapid. Nah, dan ini sudah terbukti petugas kita itu aman saat kita coklit. Kemarin kita menurunkan ribuan orang untuk datang dari rumah ke rumah, door to door, mendata pemilih. Tapi mereka sebelum bertugas mereka harus pakai APD lengkap, kemudian juga mereka harus rapid. Nah, terbukti setelah coklit tidak ada klaster terkait penularan COVID ini, klaster untuk pilkada, jadi tidak ada. Alhamdulillah seperti itu. Harapan kami nanti di TPS juga begitu, karena kami melaksanakan prosedur itu dengan ketat. Kemudian harapannya kami banyak orang yang datang ke TPS tidak ragu lagi. Betul. Sebenarnya kalau mau ditanya, lebih aman datang ke TPS daripada datang ke mall atau ke pasar. Iya kan? Bayangkan saja kalau ke TPS atau ke mall, pengunjung di sana tidak pernah ada rapid, tidak boleh jaga jarak, tidak dikasih sarung tangan. Kalau datang ke TPS, petugas kami sebelum melaksanakan tugas semuanya dirapid, bahkan rapidnya boleh lebih dari sekali. Artinya sebelum bertugas berapid, nanti setelah bertugas dirapid lagi juga masih dimungkinkan itu. Sehingga benar-benar aman, benar-benar ini yang perlu kami gaungkan terus-menerus ya kepada masyarakat, bahwa pilkada ini atau pemilihan kali ini tidak perlu diragukan, benar-benar aman karena kami melakukan semuanya prosedur sesuai dengan standar kesehatan. Itu yang perlu masyarakat secara luas tahu, sehingga kalau ada yang aku wedi, jangan. Dan kalaupun misalnya ada yang positif, biasanya kan diisolasi. Betul. Nah itu akan dilakukan
pelayanan tersendiri. Jadi mereka yang sedang karantina itu betul berbeda didatangi atau betul nanti akan didatangin oleh petugas, bukan lagi harus datang ke TPS seperti itu. Ibu, ini karena ada beberapa langkah seperti sterilisasi dan sebagainya yang membuat itu seakan waktunya tambah panjang. Untuk batas pencoblosannya apa sama seperti dahulu atau tambah panjang? Batasnya tetap sama. Oke. Kemarin sudah disosialisasikan dan disimulasikan, ternyata tidak mengurangi jam waktu untuk pencoblosan karena memang sterilisasi dilakukan sebelum TPS dibuka, sebelum dilaksanakan, dan satu lagi di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu kemarin waktunya hanya 1/4 jam kok, tidak lama. Dan peserta orang yang di TPS pun juga dikurangi ya, maksudnya jumlah pemilihnya dikurangi. Ya, karena meskipun tadi bukan sterilisasi seperti kita harus cuci tangan, harus pakai pakai sarung dan sebagainya, itu kan proses juga perlu beberapa detik. Kali aja berapa orang kan lumayan. Iya, sebenarnya kemarin simulasi sih beberapa waktu terkait dengan tergantung ini ya. Jadi begini. Itu bisa disiasati dengan jumlah bilik yang ada di TPS. Nah, kemudian juga masyarakat bagaimana dia tertib. Ini yang harapan kami, masyarakat tertib datang ke TPS-nya sesuai dengan jadwal. Yang menjadi problem manakala nanti masyarakat tidak tertib ini. Ini yang PR bagi kita bahwa masyarakat ini diharapkan tertib, sehingga apa yang sudah dirancang oleh KPU bisa berjalan dengan baik. Oke. Betul. Jadi Mahfud harus tetap datangin nanti ya. Insya Allah harus datang lah, karena ini merupakan momen yang harus kita manfaatkan ya. Karena ketika kita memilih pemimpin yang tepat, insya Allah penanganan COVID juga tepat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Nurul. Ya, sama-sama. Oke, nanti kita lanjut ya setelah jeda pariwara. Baik mitra Muslim, tentunya terima kasih kebersamaan Anda di pagi hari ini dalam program Ranah Publik. Ranah Publik di pagi hari ini membahas mengenai pilkada yang aman sehat saat pandemi bersama Bu Nurul Amalia, anggota KPU Jawa Timur, dan Bu Nur Elia Anggraini ya, anggota Bawaslu Jawa Timur. Baik, kita akan kembali setelah beberapa pariwara berikut ini. Siti Masliha, terima kasih berkomentar di live chat YouTube Suara Muslim TV yang menulis ya atau ngetik Pil Wali Kota Surabaya semoga sukses dan masyarakatnya terhindar dari COVID-19. Selanjutnya juga ada Ibu Dika mengucapkan amin katanya, dan ada Ibu Mei ya di Gresik. Beliau mendoakan semoga pilkada bisa berjalan lancar dan hasilnya memuaskan masyarakat. Amin. Ya. Terima kasih ya. Betul. Memuaskan tentu memuaskan yang menang ya. Karena tentu yang kalah nggak puas. Oke, Bu Mei, terima kasih. Dan Gresik juga melaksanakan pilkada betul ya untuk tahun ini. Dan ada 19. Tadi kita bersama KPU Provinsi Jawa Timur, Mitra Muslim Bu Nurul Amalia, dan berikutnya ada Bu Nur Elia Anggraini dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Baik, Bu Nur Elia Anggraini. Ya, selama ini sudah dari 19 kabupaten atau kota yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020 ini, apakah sudah ada laporan wilayah yang sudah melanggar atau sudah ditangani oleh Bawaslu ya? Paslonnya maksudnya. Ya, paslon yang melanggar atau banyak kampanye. Banyak ya. Laporan banyak. Ada ratusan, tapi yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Suara Muslim. Kita akhirnya terpisah oleh jarak dan ruang ini. Mas Nasir dan Mas Mahfud. Biasanya saya di ruangan itu kalau misalnya di sini, tapi ini situasinya pandemi, akhirnya kita harus memang berjauh-jauhan. Terima kasih, tapi ini adalah wujud komitmen Suara Muslim juga untuk ikut patuh pada protokol kesehatan, dan ini mudah-mudahan bisa juga menular kepada siapapun begitu ya, karena pilkada ini kan tidak hanya milik penyelenggara, pilkada ini milik rakyat begitu ya. Tadi Mbak Nurul ini sudah menyampaikan sedemikian rupa dan sedemikian detail bagaimana pengaturan di TPS pada saat hari H nanti, dan bagaimana juga hari ini di Bawaslu Provinsi Jawa Timur ada rapid test. Ya, rapid test ini sudah yang kesekian kali kita lakukan. Kalau saya jangan ditanya berapa kali rapid test.
Karena biasanya kalau keluar kota saya lebih suka naik kereta api ya. Ini tidak promosi ya Mas ya. Jadi harus rapid lagi. Harus rapid lagi. Kemarin juga acara dengan DKPP, ini hari ini rapid, besok juga rapid lagi begitu ya. Jadi kita ini sudah berkali-kali rapid dan alhamdulillah hasilnya non reaktif. Kalaupun ada yang reaktif, hasilnya itu langsung kami swab. Jadi protokolnya sebetulnya sama kalau di penyelenggara pemilu, dan kami menyiapkan baik secara teknis di KPU maupun teknis pengawasan kami di Bawaslu. Itu kami juga menyiapkan sedemikian rupa supaya apa yang kami lakukan ini betul-betul memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat. Mbak Nurul tadi sudah, kami pun juga seperti itu. Sehingga kami pastikan siapapun yang bertugas di lapangan ini sudah hasilnya non reaktif gitu ya. Karena kalau sudah reaktif itu udah nggak boleh Mas, harus isolasi kan ya. Karantina, harus isolasi. Kemarin ada jajaran kami yang reaktif, akhirnya di swab. Hasil swabnya itu sebetulnya sudah negatif, tetapi yang bersangkutan tetap kita minta di rumah dulu deh, gitu ya. Padahal swabnya itu sudah negatif. Ini untuk jaga-jaga sebetulnya. Kita tidak ingin bukannya tidak ingin tidak percaya begitu, tapi kadang-kadang kan ada yang false negatif, ada false positif begitu ya terhadap hasil swab. Ya sudah isolasi mandiri dulu selama 14 hari. Nah, berkaitan dengan protokol kesehatan, ini juga sesungguhnya harus dipertontonkan oleh para peserta pilkada. Dalam hal ini paslon, tim kampanye maupun siapapun yang terlibat di situ termasuk relawannya. Sampai saat ini pengawas pilkada di Jawa Timur 19 kabupaten kota yang sudah melakukan pengawasan ini 100 lebih Mas. Ya, 100 lebih kegiatan kampanye yang akhirnya harus dikeluarkan semacam surat tilang ya. Surat tilang dong. Denda ya? Bukan, jadi kami mengistilahkan surat tilang, surat peringatan. Ya, surat peringatan. Tetapi kan surat peringatan itu diberikan di tempat. Jadi semacam surat tilang. Surat tilang terhadap pelanggaran protokol kesehatan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh paslon. Ini sudah terjadi hampir di semua kabupaten kota. Ada yang langsung patuh begitu ya. Begitu surat tilang dikeluarkan, mereka langsung melaksanakan kampanye itu sesuai dengan protokol kesehatan. Ada yang sampai akhirnya mohon maaf harus dibubarkan. Karena aturannya setelah surat tilang itu dikeluarkan 1 jam kemudian, kalau kemudian kampanye ini masih tidak taat protokol kesehatan, maka kami pengawas pemilu berkoordinasi dengan Satgas Covid dan aparat kepolisian untuk membubarkan arena kampanye itu. Ini sudah ada beberapa juga yang dibubarkan, seperti di Gersik dan Malang yang pada akhirnya harus kita bubarkan. Kalau yang lain selesai sampai di surat tilang itu, Mas, dan patuh ya maksudnya. Patuh setelah diberi peringatan tertulis, kemudian patuh protokol kesehatan. Misalnya yang paling banyak dilanggarnya soal jumlah, soal jumlah, karena di PKPU ini jelas menyebutkan bahwa jumlah kampanye dalam pertemuan tatap muka ataupun pertemuan terbatas itu maksimal 50 orang. Dikit banget 50 orang. Dan itu pun harus protokol kesehatan, jaga jarak. Kalau kapasitas misalnya dilaksanakan di gedung tertutup, tapi kapasitasnya hanya untuk cukup 25 orang, ya maksimalnya 25 orang itu. 50 orang ini juga menyesuaikan dengan kapasitas gedung. Kalaupun kapasitas gedungnya bisa memuat sampai 100 orang dengan jaga jarak 1 meter minimal, tapi tetap nggak boleh Mas. Jadi maksimalnya hanya 50. Yang banyak dilanggar ini soal jumlah itu ya, lebih pesertanya melebihi 50 orang. 50 dalam gedung apa boleh di luar? Di luar gedung pun juga tetap 50 orang. Aturannya udah saklek begitu. Kita kan ngintili yang diatur oleh KPU ya. Kita ngintili yang diatur oleh KPU. Jadi seperti itu, ada juga yang tidak pakai masker. Nah, ini juga fenomena di masyarakat kita ya. Tidak hanya di pilkada, tapi juga masyarakat kita lihat wajah-wajah masyarakat kita yang kesana kesini ke mall nggak pakai masker, santai-santai aja itu. Begitu Mas Nasir. Baik. Jadi pelanggaran, kalau misalnya pelanggaran yang tidak berhubungan dengan protokol kesehatan, misalnya tentang di Surabaya ini kan kita dengar ada beberapa yang laporan ke Bawaslu Kota mungkin ya tentang paslon tertentu yang dianggap ada melanggar ini itu dan sebagainya, tapi tidak berhubungan dengan protokol kesehatan. Itu sudah ada tindakan juga nggak? Oh, sudah ada tindakan juga. Ada beberapa yang terkait dengan misalnya soal
berkaitan dengan tata cara dan prosedur begitu ya. Ini kan pelanggaran administratif. Kalau sudah administratif itu biasanya kita rekomendasi sifatnya karena beda perlakuan penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada. Kalau pelanggaran administrasi di pemilu itu melalui mekanisme sidang, Mas. Tapi kalau di pilkada enggak, ya. Jadi sifatnya rekomendasi. Kepada siapa? Ya kepada pihak-pihak yang di situ harus memberikan sanksi, misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Jadi kami proses dan kami rekomendasikan itu ke ASN atau komisi ASN. Dan komisi ASN inilah nanti yang akan menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Misalnya sanksi peringatan, sanksi tertulis yang ringan, sanksi tertulis sedang atau apalah ya istilahnya kalau di KASN itu. Nanti itu mekanisme di internal ASN bagaimana pemberian sanksinya, Mas. Oke. Baik, untuk hal-hal terkait pelanggaran ini alasannya apa Ibu yang terbanyak? Pelanggaran apa ini? Dari paslon, dari tim kampanye? Alasannya yang terbanyak mereka ingin menang lah pasti ya. Sehingga melanggar ya. Iya, mereka ingin menang. Kemudian kenapa ASN kemudian ikut-ikutan kampanye misalnya begitu ya. Ya mungkin karena memang mereka ingin mengejar jabatan tertentu nanti kalau paslonnya nanti misalnya dia menang, dia terlihat mendukung paslon itu, mendulangkan suara untuk paslon itu, dia akan mendapatkan jabatan tertentu nanti misalnya begitu. Ini kan motif-motif yang sering kali terjadi, tidak hanya di pilkada tapi juga di pemilu. Oke, nanti kita lanjutkan setelah Kilas Warta. Bu Eli, terima kasih, Bu Nurul juga dan Mitra Muslim. Anda pun kami undang untuk bergabung ya. Iya, Anda juga bisa menelpon ya, ikut diskusi di pagi hari ini dalam program Ranah Publik 03156245555 atau bisa mengirimkan opini Anda di 0855300938. Talkshow Ranah Publik pagi hari ini Mitra Muslim dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Dan tadi juga kalau di iklan layanan masyarakat ada dua orang yang ada satu orang yang masih takut untuk ke TPS ya. Buat nyoblos begitu. Dan tadi penjelasan dari anggota KPU Provinsi Jawa Timur Bu Nurul Amalia, ada banyak yang baru peraturannya. Kayaknya Mahfud udah nggak takut lagi ke TPS ya. Tidak takut lah. Iya, orang jalan-jalan ke Malang aja nggak takut. Masuk ke TPS takut ya. Oke, ke mall ataupun juga ke pasar kata Ibu Nurul tadi lebih berbahaya ya. Apalagi ke TPS ya, dekat dan tentunya sudah diamankan. Betul, sudah tahu orang-orangnya gitu ya. Oke, dan Mitra Muslim terima kasih untuk Anda yang sudah mengapresiasi, like. Jangan lupa di-share juga ya untuk siaran YouTube Suara Muslim TV pagi hari ini. Kemudian komentar Anda juga kami tunggu. Atau di line telepon juga boleh ya, atau SMS dan WhatsApp di 0855300938. Ada Ibu Miati nih. Iya, Bu Miati dari Surabaya ini menanyakan kurang jelas ini. Nggak kelihatan ya? Kejauhan kayaknya. Oke, Ibu Nurul katanya kalau belum ada yang didata sampai sekarang itu bagaimana? Karena bulan yang lalu ada yang didata, ada yang belum. Lalu nanti kalau pas nyoblos biasanya dulu ada 3 kotak katanya. Nah nanti apakah seperti itu? Apakah cuma 1? Mungkin dikurangi tempat nyoblosnya. Dan sarung tangannya apakah langsung dikasih di tempat? Ibu Miati terima kasih sudah bergabung Ibu. Silahkan Bu Nurul. Iya baik. Untuk Bu Miati, kalau belum terdaftar, jadi pemilih sebenarnya waktu pendaftaran sudah usai ya. Jadi coklit sudah selesai, daftar pemilih tetap sudah diumumkan. Nah, untuk memastikan apakah namanya terdaftar dalam DPT atau tidak, bisa dicek melalui situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Sebentar, lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Okay. Nah, coba dicek di sana, cari nama, masukkan nama sama NIK saja. Nanti akan ketemu terdaftar di TPS mana. Nah, apabila ternyata dicek di sana belum terdaftar, seperti biasanya masih tetap bisa menggunakan hak pilihnya, tetapi dibatasi waktu saja. Jadi mereka bisa menggunakan 1 jam terakhir. Kenapa sih yang tidak terdaftar dalam DPT kok dikasih waktu cuma 1 jam terakhir? Mungkin ada pertanyaan begitu ya. Nah, maka masyarakat perlu tahu bahwa jumlah surat suara yang tersedia di TPS itu disediakan sesuai dengan jumlah DPT. Jadi daftar nama di DPT itu ada 100 misalnya begitu, maka yang tersedia di TPS hanya 100 plus 2,5%.
Nah, jadi kalau 2,5%-nya dari 100 berarti 3. Berarti hanya ada 103 surat suara di situ. Jadi yang tambahan cuma 3. 3. 2,5%-nya dari 100 kan 3 berarti ya. Nah, surat suara yang tersedia itu semuanya untuk nama-nama yang terdaftar dalam DPT itu. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi kok masih tetap bisa menggunakan surat suara? Iya, mereka tetap bisa menggunakan hak suaranya apabila surat suara di TPS itu tersisa. Jadi mereka menggunakan surat suara sisa. Jadi surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT, maka digunakan oleh pemilih yang menggunakan KTP atau DPTB bahasanya sekarang ya, pemilih tambahan itu. Nah, jadi jangan khawatir, masyarakat meskipun tidak terdaftar dalam DPT tetap saja bisa menggunakan hak pilihnya, menggunakan KTP di 1 jam terakhir dan tidak bisa di segala tempat, tapi harus di tempat di mana dia beralamat. Nah, itu kelemahannya kalau tidak terdaftar dalam DPT. Ya, beralamat KTP-nya Ibu maksudnya. Betul, ya. Jadi kalau alamat KTP saya di Kenjeran, tidak boleh memilih di Sukolilo. Nah, di mana alamat KTP-nya. Jadi harus sesuai dengan alamat KTP. Kemudian sarung tangan, ya sarung tangan dibagikan ketika nanti datang ke TPS. Ya, jadi begitu habis cuci tangan, masuk, dikasih sarung tangan, ngisi daftar hadir, kemudian nunggu sampai dipanggil untuk menggunakan sarung tangan, menggunakan hak suaranya. Jadi sarung tangan digunakan sebelum ngisi daftar hadir. Jadi itu sarung tangan nanti akan dilepas sebelum nanti ditetesin tinta. Betul, ya. Jadi setelah mencoblos, kemudian kan keluar dari bilik, keluar dari bilik, kemudian dimasukkan ke kotak suara. Nah, setelah masukkan ke kotak suara, sarung tangannya dilepas, baru ditetesi tinta. Baik. Nah, berapa banyak? Tadi pertanyaan berapa banyak kotak suara? Nah, kotak suara di TPS hanya 1, karena memang kalau 3 kemarin kan, kemarin malah bukan 3 5 kayaknya 5 malah ada banyak, ada DPD. Betul. Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota, ada 5. Kalau hari ini hanya 1, cukup 1 saja. Mungkin biliknya yang lebih dari 1 biliknya, ya. Itu. Jadi Ibu Miati nggak perlu khawatir kebanyakan yang di kotaknya. Yang penting Ibu pilih semua 1 atau nomor 2 ya, karena Surabaya ini cuma 2. Jadi kalau di Surabaya betul, Surabaya hanya 2, di Tuban ada 3. Paslonnya, kemudian ada di beberapa tempat paslon tunggal, tetapi tetap paslon tunggal yang dipilih juga 2, karena memilih kotak kosong dengan memilih paslonnya. Ibu terima kasih. Kita ke penelpon dulu Pak. Oh, terputus ya. Pak Tarjo, terima kasih tadi yang sudah menghubungi. Silakan bisa terhubung kembali 0315464555. Dan Ibu Miati sepertinya sudah dijawab ya pertanyaan dari Ibu. Kemudian ini pertanyaan berikutnya, ada yang menanyakan, ini. Itu penelpon Pak Tarjo lagi mungkin Nasir ya. Baik. Oke. Apa yang rawan dilanggar di tengah pandemi? Ini pertanyaan tidak menyebutkan namanya ke Ibu Eli sepertinya. Cuman ada Pak Tarjo yang kembali terhubung dengan kita. Assalamualaikum Pak Tarjo. Nasir. Iya. Assalamualaikum Bunda Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau mewakili wong sing peteng mboten ketinggalan mripate nggih. Iya. Mungkin mohon waktu coblosan itu diperhatikan, kadang mohon ada 2 saksi yang berbeda. Soalnya kalau hanya satu orang, kadang saya ini khawatir kalau saya milih A ternyata ditunjukkan pada B. Jadi kan tidak ada kepuasan. Mohon wong sing peteng gak ketok diperhatikan. Saya memakili. Soalnya ini kan betul-betul hati nurani pilihan dari kebanggaan arek Surabaya. Ngoten mawon Mas Mahfud dan Mas Nasir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nurul. Jadi untuk yang teman-teman disabilitas, sebenarnya kalau tunanetra ada template. Ya, nanti template. Jadi tidak harus dicobloskan. Karena template bisa melakukan mandiri. Kecuali orang yang disabilitas tunadaksa mungkin ya yang harus dilakukan pencoblosan dibantu gitu ya. Tapi kalau untuk tunanetra di setiap TPS disediakan template. Template itu modelnya persis dengan surat suara, tetapi ada huruf braille-nya juga, bisa diraba bagi yang bisa membaca braille. Tetapi angka 1, 2, 3 tetap angka.
Barangkali khawatirnya juga ada yang tidak bisa membaca huruf braille. Nah, angka 1, 2, 3 itu ada. Nah, mereka tidak harus diwakilkan. Jadi bisa sendiri? Bisa sendiri, karena template itu kan bisa diraba ya, jadi mana yang harus dicoblos bisa. Nah, tetapi manakala memang barangkali ada yang ingin didampingi, mohon pendamping itu tidak harus dari petugas KPPS. Keluarganya boleh? Keluarganya gitu ya? Boleh. Okay. Jadi cari saja keluarga, barangkali tidak percaya dengan petugas gitu, monggo cari saja keluarga yang dipercaya, begitu. Boleh ya, keluarga yang menemani. Boleh. Oke, begitu Pak Tarjo, terima kasih mewakili disabilitas gitu ya. Dan untuk pertanyaan Bu Eli tadi kita jawab setelah ada pesan dari Semamda yang harus kita sampaikan kepada Mitra Muslim. Setelah yang berikut ini Mitra Muslim kami akan kembali lagi. Ya, Mitra Muslim, ini sesi terakhir dalam program Ranah Publik, bicara pilkada aman dan sehat yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Terima kasih tadi ada Pak Tarjo. Ya, yang sudah bergabung ya. Baik, sebelum kita jeda tadi ada pesan melalui WhatsApp tanpa nama tadi yang belum kita sampaikan ke Bu Eli ya. Ini ada pertanyaan Bu Eli dari salah satu Mitra Muslim yang menanyakan apa yang rawan ya, yang dilanggar di masa pandemi seperti ini. Ya, dibandingkan pilkada yang normal gitu ya, silakan new normal. Ya, yang pertama yang khas pandemi itu tentu pelanggaran terhadap protokol kesehatan dan waspada politisasi bansos. Bansos COVID ya, bansos COVID. Itu berarti ini petahana yang bisa memainkan kayaknya. Tidak hanya petahana, bisa saja yang lain kan. Tidak harus petahana itu, bisa yang lain. Jadi itu yang khas pandemi, tetapi beberapa hal yang sangat dan masih memungkinkan terjadi di pilkada, dari pilkada yang lalu sampai sekarang ini soal politik uang, kemudian soal politik identitas dan play campaign. Ya. Terakhir soal netralitas ASN. Ya, itu sudah menjadi menjadi fokus juga pengawasan kita, jangan sampai birokrasi dan ASN kita ini terombang-ambing oleh perhelatan pilkada dan transisi kepemimpinan lokal ini. Ya, dan itu bisa dilakukan oleh calon petahana ataupun non petahana, Ibu ya. Siapapun bisa ya, siapapun bisa. Baik, itu kemudian terima kasih Bu Nia di Darmokali yang menyampaikan siap menyimak Ranah Publik dari Darmokali. Ibu Nia, terima kasih, tetangga kita ya. Sebelah ya. Sebelah. Dan sepertinya ini waktunya juga sudah di ujung kebersamaan, Mahfud ya. Dan Ibu Nurul sepertinya ya, karena saya yakin sebagian dari pendengar mungkin sudah ada yang yakin gitu ya akan datang ke TPS untuk nyoblos dengan aman dan sehat gitu. Tapi sebagian mungkin masih ada yang khawatir, fobia, apa mungkin berlebihan khawatirnya gitu ya. Mohon diyakinkan lagi Bu agar nanti bisa ikut menggunakan hak pilihnya di 9 Desember. Ya, para pendengar semuanya, pilkada hari ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk dijamin keamanan penyebaran terhadap penyebaran COVID-19 sehingga tidak perlu lagi diragukan. Jadi selama mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada, tidak hanya di rumah, tidak hanya di tempat keramaian, dimanapun berada, selalu cuci tangan, menggunakan sarung, menggunakan masker, jaga jarak, itu adalah hal yang wajib ditaati baik di mana di rumah maupun di tempat keramaian, terutama di TPS juga. Jadi semua petugas kita dijamin sudah di screening, aman, tidak membawa dampak terkait COVID, kemudian tata caranya diatur sedemikian rupa, jadi sesuai dengan protokol kesehatan, dan ini dirancang juga hasil diskusi dengan banyak pihak termasuk dengan Dinas Kesehatan dan gugus tugas. Jadi jangan khawatir, kami menjamin apa yang kami lakukan di TPS adalah hal yang terbaik untuk pemilihan kali ini. Jadi tidak perlu ragu, datang saja ke TPS karena pemilihan kali ini pemilihan yang sangat bersejarah. Belum tentu nanti di tahun-tahun berikutnya ada model begini. Nah, mudah-mudahan jangan sampai ada lagi. Jangan ada lagi. Semoga dengan pengalaman ini banyak yang ingin datang ke TPS karena TPS sudah dijamin. Misalnya kalau sertifikasi tersertifikasi dengan baik bahwa ini dijamin lulus sertifikat
protokol kesehatan. Amin. Seperti itu. Ya, dan itu kayaknya jadi spot selfie bagus juga ya. Ketika mau nyoblos tapi di TPS yang dengan standar protokol kesehatan yang luar biasa. Baik, yang terakhir Bu Eli, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk paslon, tim ses dan masyarakat. Iya, saya ingin mengajak kepada siapapun stakeholder pilkada, ini kepada penyelenggara, kepada pemerintah, kepada paslon, tim sukses, kepada masyarakat, kepada media massa dan siapapun itu untuk kita memberikan contoh, terus mempromosikan dan mempertontonkan kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, monggo panjenengan semuanya bisa melaporkan ke pengawas kami. Hari ini pengawas TPS sudah dilantik dan kita sudah punya pengawas sampai ke tingkat TPS, jadi mereka bisa menerima laporan panjenengan semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eli, Bu Nurul sudah hadir di studio. Semoga sehat selalu dan lancar, aman, sehat pilkada kita di 2020 ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga Mitra Musim untuk Anda yang saat ini bersama kami. Kemudian juga tentu untuk Dinas Komunikasi dan Informatika yang sudah mempersembahkan program di pagi hari ini, agar semakin banyak publik yang tercerahkan bahwasanya insya Allah begitu ya, dengan protokol yang dilaksanakan kita pun juga akan aman saat melaksanakan pilkada atau mencoblos nanti itu. Yang penting adalah jangan sampai berbuat curang ya. Oke, dan segenap mitra siar bertugas pagi hari ini, produser eksekutif Raga Satria, gatekeeper Elsa Harunisa, videografer Edi Haryanto, saya Muhammad Nasir dan saya Mahfud Manaf pamit undur diri. Terima kasih Anda telah mendengarkan dan menyimak ya melalui YouTube kami Suara Muslim TV. Akhirnya saya Mahfud Manaf yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.